Halo teman-teman muda, khususnya orang muda Katolik Paroki Santa Maria Bunda Pengharapan Bunut, Sanggau, juga teman-teman muda dimanapun berada, serta umat sekalian yang terkasih. Hari ini kita merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan 5 terkait dengan orang-orang Farisi yang menegur Yesus dan para muridnya karena mereka memetik gandum pada hari Sabat. Saudara-saudara yang terkasih, aturan dibuat tujuannya adalah untuk mensejahterakan manusia, agar manusia saling menguntungkan satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak egois, dan bisa hidup dalam kebersamaan yang didasarkan oleh kasih. Tetapi terkadang karena aturan itu, manusia justru menimbulkan sikap egois, merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, sehingga mudah untuk menghakimi orang lain dan melupakan kasih di antara sesamanya. Bapak Ibu, teman-teman muda yang terkasih, orang-orang Farisi mereka sangat baik karena mereka memelihara aturan-aturan dan tradisi yang ada. Namun, orang-orang Farisi jatuh dalam kesombongan dan kemunafikan karena mereka semata-mata memandang aturan hanya sebagai aturan yang membatasi tanpa mau melihat ada kasih, ada makna yang dalam di balik suatu aturan itu. Maka Yesus menyanggah mereka dengan membandingkan Daud pada zamannya ketika dia harus masuk ke dalam rumah ibadah, dalam bait Allah, mengambil sajian yang khususnya untuk para imam, tetapi Daud mengambilnya bersama para pengikutnya. Artinya, daripada Daud mati kelaparan, lebih baik dia bisa makan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman muda yang terkasih, seringkali kita begitu mudah menghakimi orang lain. Ada orang mencuri, atau ada pelacur misalnya. Kita menghakimi, ini pencuri harus dihukum, harus dimatikan. Ini pelacur, jauhi dia, benci dia, dan segala macam. Tanpa mau mendalami kenapa orang itu mencuri, kenapa orang itu mau menjadi pelacur, mengapa orang melanggar aturan-aturan yang ada. Kita memang tidak bisa membenarkan suatu kesalahan. Orang mencuri salah, pelacur salah, orang melanggar aturan salah. Tetapi jangan semata-mata kita memandang kesalahan. Pandanglah kenapa dia melakukan kesalahan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman muda, ketika ada kesalahan, pandanglah segi kemanusiaan, segi kasih di sana. Mungkin orang melakukan kesalahan karena dia terpaksa melakukan itu. Orang mencuri karena mungkin dia harus makan hari itu. Beda kalau misalnya orang mencuri atau orang melacur tadi karena gaya hidup, pengen hidup mewah-mewah, punya uang. Itu memang suatu kesalahan. Itu pun tidak bisa kita benci, tapi kita selamatkan. Ketika ada orang jatuh dalam kesalahan, melanggar aturan, tugas kita bukan menghakimi, tetapi mengulurkan tangan untuk membawa dia bangkit kembali tanpa kita membenarkan kesalahannya. Kesalahan tetap salah, tetapi tugas kita bukan menghakimi kesalahan, tetapi membawa orang dari kesalahan menuju kepada kebenaran. Ketika ada orang mencuri, ingatkan kenapa dia mencuri, lalu bawa dia untuk bertobat. Ketika ada orang berdosa, bawa untuk bertobat. Ketika orang terjatuh, ulurkan tanganmu supaya dia bisa bangkit. Ketika orang salah, jangan menghakimi kesalahan. Dekati dia, agar dari kesalahan dia menuju kepada kebenaran. Itulah buah kasih. Jangan merasa diri kita paling benar, paling suci. Tetapi ketika ada suatu kesalahan, marilah kita memandang bahwa kesalahan itu sebagai suatu kejatuhan, yang mana dari kejatuhan kita bisa membawa orang untuk bangkit lagi. Seperti Tuhan Yesus sendiri tidak menghakimi suatu kesalahan, para orang berdosa, pemungut cukai, perempuan berzinah, bukan dihakimi oleh Tuhan, tapi dikasihi, diampuni supaya mereka hidup menjadi lebih baik. Jangan memandang aturan, sekali lagi, semata-mata sebagai keterbatasan, tapi ada kasih di balik suatu
aturan tersebut. Berkat Allah menyertai kita sekalian. Selamat beraktivitas. Jangan lupa bahagia. Amin.